Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Qala Allah 'azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala teramat banyak sudah memberikan nikmat kepada kita. Hal-hal yang kita senangi, hal-hal yang kita gemari. Ada yang sifatnya duniawi, Allah berikan kepada kita harta, pakaian yang layak, makanan, waktu luang, keturunan, dan yang lainnya. Dan ada yang sifatnya ukhrawi, yang berkaitan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berikan kita hidayah Islam. Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat iman. Allah Subhanahu wa taala izinkan kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajibannya, salat 5 waktu, puasa Ramadan, dan mudah-mudahan kita disampaikan kepada puasa tahun ini. Kemudian mungkin ada sebagian dari kita yang sudah berangkat haji. Allah mudahkan semuanya. Dan ini nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang patut untuk disyukuri. Karena kaidah di dalam kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya, nikmat itu semakin disyukuri, semakin dawam, semakin terus Allah berikan. Tapi ketika nikmat itu dikufuri, diingkari, kita gak ingat lagi terhadap yang memberikan nikmat, maka nikmat tersebut akan terputus. Ini kaidah. Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang, Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi rezeki. Maka sepatutnya untuk kita yang telah dimudahkan segala urusannya untuk banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwas sekalian, beserta akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jalan kita menuju rumah Allah Subhanahu wa taala ini, masjid yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi ini, tujuannya adalah untuk belajar, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala itu sebuah kewajiban. Kenapa dikatakan sebuah kewajiban? Maka alasannya karena kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala beribadah itu dengan ilmu. Ilmu kita akan dapat tidak belajar, duduk di majelis ilmu, mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru di situ kita belajar, dapat ilmu.
Dan ilmu yang kita maksud bukan ilmu yang kita tulis, kita kumpulkan, kemudian tidak ada amal. Tapi ilmu yang kita maksud adalah ilmu yang bisa menuntut kita kepada akhirat, kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita belajar untuk kita amalkan. Dan ini harapan duduknya kita di majelis ini. Allah jadikan apa yang kita dengar itu bermanfaat dengan bisa kita amalkan. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ditanya setiap kita mungkin jawabannya satu ketika ada sebuah pertanyaan, siapa yang mau masuk surga? Jawabannya satu, saya. Kita semua ingin masuk surga. Dan surga Allah Subhanahu wa taala itu sebuah tujuan. Dan sebuah tujuan itu harus kita melewati jalan. Harus tempuh jalan. Jalan ada yang sulit, ada yang mudah. Jalan untuk sampai ke tujuan ada yang sebentar, pintas, ada yang lama. Ikhwas sekalian, hadirin yang semoga dirahmati Allah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengkabarkan jalan untuk mendapatkan surga yang paling cepat adalah dengan cara belajar. Duduk di majelis ini, belajar. Di dalam hadis yang sahih, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan, di jalan tersebut apa yang dia cari? Ilman, ilmu. Dia mencari ilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya menuju surga. Allah mudahkan jalannya untuk sampai kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan hadis ini menjelaskan kepada kita tentang jalan pintas menuju surga. Kita mungkin tahu atau punya kebutuhan di kota Teluk, misalnya di Teluk. Jalan yang paling cepat atau jalan untuk sampai ke sana itu banyak, beragam. Kalau mau yang paling cepat lewat mana? Lewat kota. Tapi ada sebagian yang tahu jalan lain untuk sampai ke kota Teluk, tapi nggak lebih cepat daripada jalan lewat kota. Kalau mana kira-kira bisa sampai ke Teluk? Wah, lewat Kemiling bisa langsung ke Teluk. Atau lebih lagi lewat Kedondong, muter ke pantai, baru ke Teluk. Banyak jalan. Tapi umumnya manusia itu pengennya apa? Tercepat. Kalau ada sebuah tujuan, ada sesuatu yang dicari, pengennya dapat terbaik, tercepat. Itu fitur. Saya juga kalau ditanya ke sini enaknya agak lama, sejam, apa lebih apa cepat? Ya cepat. Kita ingin yang terbaik, yang terbaik. Semua kita itu pengennya yang tercepat, yang terbaik. Entah itu dalam urusan dunia atau dalam urusan akhirat. Kalau ditanya paling surga yang mana? Yang paling bawah, rendah, tengah, apa yang paling tinggi? Yang paling tinggi. Caranya mau yang mana? Yang lama, yang susah-susah, apa yang sebentar, cepat, ringkas, pintas? Tentunya yang paling pintas, paling cepat. Nah, jalan seorang bisa sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala yang paling cepat itu dengan cara ibadah thalabul ilmi, belajar. Kenapa demikian? Karena ibadah-ibadah yang banyak, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang disyariatkan kepada kita, yang kita lakukan, semuanya itu gak bisa mengantarkan kepada Allah kalau tidak didasari ilmu. Itu besar atau agungnya kedudukan ilmu di dalam Islam. Wajar kalau ini menjadi jalan pintas yang bisa mengingatkan seorang ketika lupa akan tujuan hidupnya, tujuan hidup hamba di dunia ini akhirat. Yang bisa mengingatkannya apa? Ilmu. Yang bisa membenarkan cara ibadah kita, sholat kita, puasa kita, zakat kita,
baca Al-Quran kita apa? Ilmu. Makanya ilmu ini besar kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pahalanya yang dijanjikan seperti yang tadi kita sebutkan dalam hadis yang sahih, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mudahkan jalan menuju surga. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti kesempatan kali ini kita akan belajar terkait dengan salah satu sisi atau salah satu ibadah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala syariatkan kepada kita. Ibadah yang mulia, ibadah yang mudah sebenarnya, tapi pahalanya luar biasa besar. Sebesar apa pahalanya? Kalau kita lihat kepada isyarat-isyarat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan ibadah ini, maka kita akan dapati satu huruf saja yang dibaca oleh seorang, Allah Subhanahu wa Ta'ala berani membalas dengan satu kebaikan. Kemudian satu kebaikan tadi dilipat gandakan menjadi 10. Artinya satu huruf mendapatkan 10 kebaikan, 10 pahala. Ibadah apa ini? Membaca Al-Quran. Subhanallah. Membaca satu huruf saja mendapatkan 10 pahala. Ini Al-Quran, kitab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi hidayah untuk umatnya. Siapa saja yang berpegang dengan kitab ini pasti selamat. Siapa saja yang mencintai kitab ini pasti apa? Sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca Al-Quran itu ibadah yang mulia. Salah satu yang menunjukkan akan kemuliaannya besarnya pahala membaca Al-Quran. Dan salah satu pahalanya tadi kita sebutkan, satu huruf mendapatkan 10 kebaikan. Pahala Al-Quran yang lain yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan, orang yang mahir itu dekat dengan malaikat, dekat dengan malaikat yang mulia, dekat dengan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu keistimewaan. Kita kalau di dunia ini dikatakan dekat sama Pak Presiden, kayaknya punya kebanggaan tersendiri. Ya Pak. Ini dalam urusan dunia. Dalam urusan akhirat, ketika kita tahu dekat dengan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu luar biasa. Dan perlu diingat, kedekatan seorang hamba dengan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menunjukkan dekatnya dia dengan roh malaikat tersebut, dekatnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keutamaan bacaan Al-Quran. Banyak ayat-ayat atau hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan dari membaca Al-Quran. Tapi perlu diingat, membaca Al-Quran bukan sekedar membaca, tapi membaca sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya perintahkan. Ada caranya, ada metode. Bukan dengan apa? Sekehendak kita. Terserahlah, yang penting keluar huruf-hurufnya, yang penting keluar lafaz-lafaznya. Dan tapi baca Al-Quran haqqa tilawati, sebenar-benarnya membaca dengan cara yang paling benar, yang paling cocok, yang paling sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mempelajari Al-Quran atau ketika membaca Al-Quran itu dapat ilmunya dari malaikat, bukan sekehendak Nabi, bukan semau Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi caranya diajarkan oleh malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajarkan hal tersebut. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika diturunkan Al-Quran pada bulan Ramadan, di setiap Ramadan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selalu diajarkan Jibril Al-Quran, baca Al-Quran, muraja. Dan di akhir hayat beliau di Ramadan tersebut muraja Al-Quran 2 kali khatam. Artinya ilmu ini diturunkan
diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat Jibril, dan malaikat Jibril menurunkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurunkannya kepada umatnya, kepada kita. Makanya di dalam ilmu Al-Qur'an dan ilmu qiraah, cara baca Al-Qur'an itu ada yang namanya sanad. Sanad itu runtutan periwayatan Al-Qur'an. Jadi terjaga cara bacanya. Kita tahu bagaimana bacaan Rasulullah SAW dari guru kita, dari gurunya sampai kepada Rasulullah SAW. Nah, cara ini diwariskan. Cara membaca Al-Quran itu diwariskan dari generasi ke generasi sehingga terjaga. Dan ini janji Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Allah yang telah menurunkan Al-Quran dan Allah juga yang akan menjaga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, Al-Dzikr. Allah yang menurunkan Al-Quran. Wa inna lahu lahafizun. Dan sungguhnya kami jugalah yang akan menjaganya, enggak akan hilang. Kalau kita lihat sejarah umat ini, umat Islam, dari semenjak diutusnya Rasulullah SAW sampai saat ini, banyak upaya-upaya dari orang-orang yang zalim untuk membinasakan, entah untuk memalsukannya, entah untuk membakar mushaf-mushafnya dan yang lain. Intinya gimana caranya binasa? Kenapa? Karena Al-Quran itu sumber hidayah, dan mereka gak ingin manusia itu dapat hidayah. Yang mereka inginkan, mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Quran Allah Subhanahu wa taala jaga. Allah jaga dengan baik. Dan itu akan terus berlanjut sampai hari kiamat. Entah itu dijaga lafaz-lafaznya, tulisannya, atau dijaga hukum-hukumnya. Dan di antara nanti tanda terbesar hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala akan hapus Al-Quran ini dari muka bumi. Allah akan enggak tertinggal lagi lafaz-lafaz yang ada di dalam Al-Quran. Bahkan bukan lafaz atau lembaran-lembaran yang kita tahu saja, tapi itu juga akan dicabut dari hati-hati manusia. Dan insyaallah di antara kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan cara menjaga Al-Quran ini dengan apa? Adanya para hafazatul Quran, para penghafal Al-Quran. Bagaimana kalau seandainya buku-buku yang ada di dunia ini dari zaman dahulu itu dihilangkan? Sulit kita untuk mengumpulkan kembali Al-Quran, untuk tahu ini Al-Quran atau bukan. Tapi Allah jaga Al-Quran ini dengan adanya para pejuang-pejuang Al-Quran, penghafal Al-Quran. Tahu, oh ini bukan termasuk Al-Quran, ini termasuk Al-Quran. Oh ayat ini setelah ayat ini, surat ini setelah surat ini, dan seterusnya. Allah jaga betul. Dan penjagaan yang paling utama adalah penjagaan di dalam hati, penjagaan dalam hati manusia. Nah, tadi kita sebutkan bahwa yang namanya belajar atau membaca Al-Quran, yang namanya membaca Al-Quran itu harus dengan cara yang sudah diajarkan, dengan cara yang sudah dituntutkan oleh Rasulullah SAW. Dan kita insyaallah ta'ala akan mempelajari sedikit demi sedikit cara tersebut. Kita akan mempelajari sedikit demi sedikit bagaimana membaca Al-Quran dengan baik, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga nanti kalau seandainya kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada alasan buat kita menghindar. Pada zaman ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala fasilitas untuk kita bisa belajar. Allah jadikan banyak masjid-masjid yang mengadakan pengajian-pengajian, pengajaran-pengajaran Al-Quran. Enggak seperti dulu.
Dulu kalau mau belajar harus tempuh jalan sebulan 2 bulan. Di zaman imam yang 4, Imam Madhab yang 4, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, rahimahullah ta'ala, kalau belajar itu harus keluar kota, keluar negeri, menempuh sebulan 2 bulan perjalanan dan seterusnya. Itu buat mendapatkan ilmu, buat mendapatkan satu hadis, buat belajar Al-Quran. Tapi hari ini Allah mudahkan, kita tidak perlu keluar kota, insyaallah. Kita bisa di tempat kita belajar Al-Quran. Maka ini nikmat yang perlu disyukuri. Tadi seperti yang kita sebutkan, kayak kita itu beruzur. Kalau seandainya ditanya nanti di akhirat, kenapa nggak bisa baca Al-Quran? Alasannya apa? Nggak ada yang ngajarkan. Ada, tinggal mau datang atau tidak. Apalagi sekarang di internet, masya Allah, cari di YouTube mau belajar ngaji bisa. Subhanallah, mudahnya fasilitas yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hari ini. Jangan sampai menjadikan kita itu kufur terhadap nikmat yang besar. Ambil setiap kesempatan yang bisa kita ambil, apa yang kurang dari diri kita benahi. Dan salah satunya mungkin dalam masalah membaca Al-Quran. Coba sebelum kita masuk ke pembelajaran, mungkin kita jadikan pertemuan kali ini sebagai muqaddimah, sebagai pendahuluan. Dan insya Allah nanti ke depannya kita akan mempelajari buku-bukunya. Sebenarnya sudah pernah dibahas di tempat lain. Mungkin beberapa yang pernah hadir sudah sempat kita selesaikan satu kali. Kata sebagian beberapa yang pernah ikut, kita ulang lagi. Tidak usah kita ulang lagi di tempat yang berbeda. Mudah-mudahan jadi bekal ilmu buat kita semua, buat kita bisa belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar, insyaallah ta'ala. Nanti mungkin bapak atau panitia bisa membicarakannya. Kalau saatnya ada yang belum punya bisa dicari ya. Itu maksudnya bisa dapat itu bagaimana? Bisa kita lihat, nanti bisa pesan online, bisa kita pesan ya. Sebagai bapak mungkin nanti ada kontaknya atau nanti kita komunikasikan, insyaallah. Bisa langsung ke penerbit atau cari di toko-toko online yang ada. Sekarang alhamdulillah mencari buku juga gampang. Tinggal buka HP, diantar sampai ke buku. Ya, masya Allah. Tinggal mau baca apa enggak lagi. Nah, bapak ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, baca Al-Quran itu kalau mau kita bicarakan, itu bukan sesuai dengan kehendak kita. Maksudnya baca Al-Quran itu bukan masalah kita mau atau tidak mau. Kalau ditanya setiap dari kita mau baca Al-Quran apa enggak? Jawabnya mau. Tapi benar dibaca atau enggak? Al-Quran itu ibadah. Baca Al-Quran itu ibadah. Dan ibadah itu gak bisa dilakukan oleh seorang kecuali Allah izinkan dia. Allah izinkan dia untuk melakukan ibadah tersebut. Kalau mau kita tarik di ibadah-ibadah yang lain, kita tahu ibadah umum. Banyak yang sudah mampu, dalam artian punya harta untuk berangkat, tapi gak berangkat-berangkat. Kenapa gak berangkat-berangkat? Panggilannya sudah terus-menerus dipanggil, ayo berangkat umroh. Tapi apa? Gak berangkat-berangkat. Apa alasannya? Ini dan itu. Bukan karena tidak mau, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala belum memberikan hidayah kepada dirinya untuk melakukan ibadah tersebut. Artinya kita di dalam masalah membaca Al-Quran itu sama semua, memiliki potensi dan bisa. Tapi tidak setiap kita dapat hidayah untuk bisa baca Al-Quran. Maka mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan hidayah untuk kita bisa terus baca Al-Quran. Ini nikmat yang luar biasa. Orang yang selalu
memiliki hubungan dengan Al-Quran itu boleh dikatakan hidupnya, kita nggak berbicara tentang kehidupan dunia, tetapi kehidupan akhiratnya itu terbimbing. Coba lihat orang yang baca Al-Quran rajin sholatnya kan? Masa iya baca Al-Quran tiap hari nggak sholat? Mungkin ada orang kayak gitu. Nggak kita dapati kayak cerita. Orang yang rajin baca Al-Quran, kita dapati apa? Ibadahnya terjaga. Karena Al-Quran ini ibadah yang sifatnya sunnah. Kalau dikatakan apakah kita semuanya wajib untuk baca Al-Quran sekian ayat per hari? Jawabannya ya. Tapi sholat wajib atau enggak? Sholat lima waktu wajib. Kalau seandainya kita tinggalkan, kita mendapatkan dosa yang sangat-sangat besar. Kalau tidak mau kita dikatakan apa? Kufur. Rukun Islam. Rukun kalau seandainya rukun tahu apa ya? Kalau bahasa Arab rukun itu gini, tiang. Kalau tiang-tiang bangunan itu dihancurkan, bangunannya masih utuh kira-kira. Taruhlah masih ada, kokoh. Enggak. Nah, yang seperti ini, kalau kita bisa jaga dengan baik, ibadah-ibadah besar seperti sholat, belum tentu juga kita bisa menjaga ibadah-ibadah yang sunnah. Tapi ketika seorang menjaga ibadah-ibadah yang sunnah, otomatis sudah bisa menjaga ibadah yang wajib. Makanya besar sekali anjuran para ulama untuk bisa kita itu konsisten, jangan sampai meninggalkan sholat-sholat rawatib, sholat sunnah setelah yang fardu. Kenapa demikian? Untuk menjaga sholat yang fardu. Kalau yang sunnahnya saja dilakukan, yang fardunya juga pasti dilakukan. Tapi kalau kerjakan yang fardu saja, nanti kena bisikan ditinggal. Kena godaan sedikit, gampang nanti aja. Masih panjang waktunya. Tunda. Tinggal berapa? 30 menit, masih ada 30 menit sholatnya, sampai 30 menit, 5 menit selesai. Nantilah. Udah sampai akhir waktu, astagfirullah, lupa. Mungkin baru bilang lupa, padahal Allah kasih waktunya panjang. Bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah tadi membaca Al-Quran itu seperti yang kita sebutkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa terus baca Al-Quran, istiqomah. Baca sekali itu mudah. Kita setelah kajian masih ada asar-asar atau dampak-dampak kajian yang kita hadiri. Masih ada semangat-semangat yang tadi pulang ke rumah buka Al-Quran, baca Al-Quran bisa. Tapi besok-besok jamin kan masih baca? Jamin kan? Nah itu hidayah. Yang pertama tadi hidayah, dan istiqomah terus bisa baca Al-Quran juga hidayah. Bukan yang penting kita lakukan sekalinya, tapi yang penting bisa istiqomah walaupun hanya sedikit. Satu hari mungkin kita usahakanlah bisa membaca Al-Quran itu satu lembar setidaknya. Kalau nggak bisa mengejar kemuliaan orang yang rajin ibadahnya, misalkan sebulan khatam Al-Quran sekali, berarti satu hari satu juz. Kalau nggak bisa satu hari satu juz, dikurangi. Intinya ada kadar yang kita baca, kemudian terus kita baca setiap hari. Itu lebih baik daripada sehari langsung baca 5 juz, habis itu liburan 5 tahun. Baca musibah. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini poin yang penting. Al-Quran, baca Al-Quran itu hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada hal yang perlu kita pahami. Harus kita itu mencoba untuk menanamkan kecintaan kepada Al-Quran. Ini hal yang penting.
baca Al-Quran. Memiliki kecintaan kepada Al-Quran itu nanti menarik banyak hal. Apa? Misalnya, orang yang cinta Al-Quran pasti berusaha untuk belajar membacanya. Orang yang cinta Al-Quran pasti berusaha untuk belajar baca. Orang yang cinta Al-Quran, dia akan berusaha untuk menghafalnya, walaupun sedikit. Orang yang cinta Al-Quran pasti akan menjaga hafalannya. Dia punya hafalan berapa surat? Janganlah kita bilang apa 3 juz, 4 juz, 30 juz. Taruhlah dari Ad-Duha sampai An-Nas. Kita punya hafalan ini. Kalau kita katakan cinta kepada Al-Quran, kita akan berusaha untuk murajaah terus, ulang-ulang terus. Gimana caranya? Surat-surat ini tidak terlupakan. Kalau kita cinta Al-Quran, kita akan berusaha untuk mentadabburi Al-Quran. Kalau kita cinta Al-Quran, kita akan berusaha untuk mengamalkan isi Al-Quran tersebut. Tapi pertanyaannya, benarkah kita cinta kepada Al-Quran? Nah, terkadang ini yang menjadi pendorong terkuat seorang itu belajar. Bisa tahan belajar itu berapa? Setahun, 2 tahun, 3 tahun, cuma mau belajar baca orang. Bisa sampai selama itu. Apa yang mendorongnya? Kecintaannya pada Al-Quran. Kalau bukan kecintaannya kepada Al-Quran, sudah ditinggalkan. Ya baik. Kalau seandainya bukan karena hal ini, seorang itu baca Al-Quran, sudah ditinggalkan. Contoh dunianya, kecintaan kita kepada apa? Harta duniawi. Siapa yang gak suka duit? Siapa? Kalau gak suka duit berarti menyelisih fitrahnya. Fitrah manusia itu apa? Tuhibbuna al-mala hubban jamma. Allah Subhanahu wa taala katakan kalian itu mencintai harta itu dengan kecintaan yang luar biasa. Besar sekali. Nah, atas dasar inilah, atas dasar hukum inilah kita tiap hari cari duit, cari apa? Begitu di dalam semua hal tujuan kita, semua hal yang kita cari, kalau seandainya didasari dengan kecintaan, itu akan terus istiqomah. Kita akan kerahkan segala upaya untuk mendapatkan hal tersebut. Mau bisa baca Al-Quran, harus ada tertanam kecintaan kepada Al-Quran, biar bisa terus belajar. Kalau nggak seperti itu, hanya jangan sekali dua kali, nggak punya motivasi. Kalau seandainya kita itu dituntut untuk beribadah di dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa diberitahu apa yang akan kita dapat, mau ibadah? Nggak ada. Siapa dari kita yang mau apa? Pak, kita punya keahlian, mungkin salah satu kita punya keahlian membangun rumah. Pak, bangunkan rumah saya, tapi nggak dibayar. Mau kira-kira? Udah lama, capek, nggak dapat upah. Apa jawabannya? Cari orang lain saja. Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan kita ibadah, Allah kasih apa? Ganjaran. Allah kasih balasan yang luar biasa. Yang puncaknya adalah surga Allah Subhanahu wa taala dan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan itu penting. Kecintaan kepada Al-Quran itu sangat-sangat penting. Dan ini akan selalu mendorong kita belajar, terus baca, coba terus menghafal, walaupun satu hari satu kata. Taruh. Kalau nggak bisa satu hari satu ayat, satu hari satu kata. Dan ini menjadikan kita terus apa? Murojaah. Hafalan kita cuma punya itulah Al-Duha sampai An-Nas. Ini murojaah tetap di murojaah supaya nggak hilang. Ini yang menjadikan kita mau mempelajari isi Al-Quran, bukan tafsir Al-Quran.
merenungkan makna yang ada di dalam ayat-ayat tersebut sehingga mendapatkan hidayah, mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala pernah mengatakan, beliau mengatakan, la yus'alu 'abdun an nafsihi illa Allah. Seorang itu tidak ditanya pada dirinya kecuali Al-Quran. Yang akan ditanya pada diri seorang itu tentang Al-Quran. فَإِذَا كَانَ يُحِبُّ الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Kalau seandainya nanti dia itu adalah orang yang mencintai Al-Quran, maka boleh dipastikan dia itu orang yang cinta kepada Allah dan Rasul. Orang yang cinta kepada Al-Quran boleh dipastikan dia akan cinta kepada Allah, Zat yang menciptakannya, dan Rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus untuk membimbingnya. Itu sebuah kepastian, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Yang cinta Al-Quran, dia akan cinta kepada Allah dan Rasul. Akhirnya apa? Mau belajar, mau baca, mau mengikuti teladan-teladan yang ada di dalam Al-Quran dan seterusnya. Ulama dahulu membiasakan membaca Al-Quran itu sebagai pembuktian kalau dirinya cinta Allah dan Rasul. Orang yang cinta Allah dan Rasul harus membaca Al-Quran. Kita ketika ditanya, cinta tak sama Allah, cinta tak sama Nabi Muhammad, jawabannya cinta. Tapi malasnya baca Al-Quran besar. Ini bukan namanya kecintaan. Orang yang cinta kepada Al-Quran itulah orang yang cinta kepada Allah dan Rasul. Kecintaan kepada Al-Quran bukan hanya sekedar baca, bukan sekedar aja baca. Bacanya rajin, berusaha juga untuk menghafalnya, berusaha untuk memahami isi Al-Quran tersebut, berusaha juga untuk mengamalkan isinya. Itu baru cinta. Kalau sekedar membaca, itu belum dikatakan mencintai Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala ketika mencintai makhluknya itu banyak yang dikasih. Terkadang Allah kasih apa? Dan kasih keimanan kepada dirinya. Terkadang Allah berikan hidayah untuk mengerjakan sesuatu yang Allah cintai. Itu tanda cinta Allah Subhanahu wa taala. Terkadang atau di bentuk yang lain, Allah Subhanahu wa taala ketika mencintai hamba, Allah turunkan Al-Quran. Allah cinta kepada umat Nabi Muhammad SAW, maka Allah turunkan Al-Quran. Kemudian dengan cara apa kita mencintai Al-Quran yang Allah turunkan? Jawabannya tadi kita sudah sebutkan. Membacanya, mempelajarinya, memahami maknanya, mengamalkan isi Al-Quran tersebut. Ini bukti cinta kita kepada Al-Quran. Cuma apakah cukup sampai situ saja? Sekali dua kali kita lakukan sudah gugur kewajiban yang Allah berikan kepada kita? Sudahkah kita dikatakan cinta kepada Al-Quran? Maka jawabannya tidak. Kalau bahasa kita, cinta itu butuh kesetiaan. Ya. Cinta di awal ngomongin cinta doang, habis itu apa? Berpaling kepada yang lain, itu bukan namanya cinta. Cinta itu butuh kesetiaan. Dan kesetiaannya itu dengan cara apa? Terus mempelajari, terus membaca, terus menghafal, terus mempelajari isi Al-Quran dan mengamalkan isi Al-Quran. Ini baru dikatakan cinta. Tapi kalau hanya sekali doang, ini bukan dikatakan cinta. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau bahasa orang dahulu ketika mereka bahasanya ngaku-ngaku memiliki hubungan dengan orang yang spesial,
mereka akan mengakui hal tersebut, tapi hanya sekedar pengakuan. Kalau dahulu yang jadi permisalan dalam masalah kecintaan itu masalah apa? Laila. Umum ya bahasa ini. Kalau bahasa dulu namanya majnun Laila. Orang yang apa? Tergila-gila karena Laila. Sampai dikatakan orang di zaman tersebut apa? Banyak yang ngaku punya hubungan sama si Laila. Nah, dikatakan dalam sebuah syair, kullun yadda'i waslan bi Laila wa Laila lam tuqirra lahu bidzalik. Setiap orang itu ngaku-ngaku punya wasl, punya hubungan dengan Laila, akan tetapi Laila tidak membenarkan apa yang mereka katakan. Aku doang, tapi sebenarnya gak punya hubungan. Nah, jangan sampai hubungan kita dengan Al-Quran itu hanya sekedar pengakuan, gak ada buktinya. Jangan sampai ucapan kita mencintai Al-Quran itu hanya sekedar ucapan, tapi tidak ada buktinya. Yang kita butuhkan di dunia ini itu bukan pengakuan kita sebagai orang yang mencintai Al-Quran, orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, bukan itu. Yang dibutuhkan adalah apa? Istiqomah di atas kecintaan tersebut. Kita terus mencintai Al-Quran dengan membacanya, mengamalkannya, dan seterusnya. Kita terus mencintai Allah dan Rasulnya dengan cara mentaati keduanya, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala cabut nyawa kita. Mudah-mudahan dengan itu Allah benar mengatakan, iya benar, itu hambaku yang mencintaimu, itu hambaku yang mencintai Rasulnya, itu hambaku yang mencintai Al-Quran. Yang kita cari itu pengakuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara-cara tadi yang kita sebutkan. Nah, sudah selesai sampai sini atau dilanjut lagi? Nah, ini sebagai mukadimah saja terkait dengan kajian kita di hari Senin malam Selasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, karena enggak setiap ilmu itu bisa mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa memudahkan kita untuk beribadah dan yang lainnya. Tapi ilmu yang bermanfaat tadi yang bakal mengantarkan kita kepada kebaikan, kepada hal-hal yang baik. Oleh karenanya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam ketika memohon kepada Allah itu kan saya sudah minta ilmu, ya Allah aku minta ilmu enggak, tapi ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana dalam hadis doa yang kita selalu panjatkan ketika meminta ilmu, kita berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku memohon kepada ilmu yang bermanfaat. Jadi bukan sekedar ilmu. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu seperti apa? Ilmu yang bisa membuahkan amal. Kita belajar Al-Quran, semangat baca Al-Quran, artinya apa? Kalau ilmu ini bermanfaat, baca Al-Qurannya. Dan mudah-mudahan kita juga dijadikan Allah hamba-hambanya yang sangat-sangat cinta pada Al-Quran. Artinya hal itu akan menjadi hujah kalau kita juga cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Allah Ta'ala, ini yang bisa kita bahas di sela-sela dalam Maghrib dan Isya ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan urusan kita, urusan dunia dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa